Halo Sobat Kawanua, selamat datang di Kawanua Baku Sedu Lawa Ha. Ada bom. Aduh, pongo tep talinga. Ada melontok ya. Oke, selamat datang Baku dapat orang dengan sob-sob semua yang ada di rumah. Yoi. Dan untuk hari ini di Baku Sedu Info, Toro akan kasih info-info yang pastinya bermanfaat buat kalian semua ya. Karena ini masih dengan nuansa atau Suasana perayaan Imlek. Jadi orang bahas tentang apa? Apa yo? Apa yo? Kalau ada yang tahu boleh langsung kirim. Ya pokoknya seputaran tentang TKB ya. TKB yang merayakan Imlek. Ya, betul sekali. Cepat sekali Bang, ada masuk. Sebelumnya Pak Ahok. Imlek ini Bang. Banyak yang tertawakan. Aduh. Pak Ahok masih konsisten dengan baju kota-kota. Masih dong, masih. Masa Pak Jokowinya nggak kasih selamat? Orang di sini berarti bukan pasti info mau kampanye dah. Sembarang sekali. Yoi. Jadi sekarang ini kalau Imlek bro, biasanya orang selalu dorong bilang, gongsi. Gongsi facai. Ya, kalau kali baku dapur gongsi facai. Dapat lihat orang sedikit di mata rupa berbung tidur tuh langsung gongsi facai. Coba orang ke sana dulu. Betul sekali Pak. Karena gongsi facai mesti berjalan bro. Iya. Biasa kan ada gongsi begitu ya tuh. Nah, gongsi facoi itu kalau DP arti apa Andre? DP arti harafiah itu sebenarnya selamat mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran begitu. Jadi itu bukan biasanya orang bilang gongsi facoi itu selamat Imlek yang orang tahu Kang. Padahal itu dalam bahasa Mandarin tahun baru sebenarnya itu Xinian Hao. Bukan begitu DP logat. Bagaimana Dang? Xinian Hao. Ya betul kita kalah di logat memang kalah di logat. Soalnya lama di Huanxi kok kita. Oh iya Bapak di Huanxi. Huanxi itu salah satu desa di Cina, dia desa terkaya itu. Desa paling kaya di Cina itu. Kita lama di sana. Doang aja bermain open sea di sana. Main open sea desa terkaya? Nyanda juga begitu. Jadi di sana kita jaga bawa baso. Oh, di desa terkaya nggak mau baso? Biasalah. Biasa apa? TKB. TKB lagi. Jadi sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Pokoknya lah mau gongsi facai tetap juga semakin makmur dan juga selamat tahun baru mereka. Oh, jadi DP arti itu dalam bahasa Mandarin apa tadi? Kemakmuran, kekayaan dan bertambah makmur. Oh, baru tahu juga ya. Biasanya kalau orang cuma jaga bilang gongsi facai itu yang kita tahu, oh selamat tahun baru Imlek. Iya. Ternyata salah ya. Kita baru tahu jadi terima kasih banyak karena program ini orang jadi tahu. DP bahasa Mandarin apa tadi? Coba ada yang paling paham, coba. Sini yang hong. Masih ya. Itu suspekul kayaknya. Suspekul. Oke, jadi pokoknya ini info yang sangat bermanfaat karena turun juga baru baru tahu ya. Tahu luar biasa sekali. Gongsi facai itu DP arti. Ya, itu tadi ya. Apalagi yang jaga bilang gongsi facai DP arti bukan sama tahun baru. Kok anda pernah lihat tompet teman-teman yang DP kulit sama lah dengan orang lah ya. Jaga putih Kang, bodoh. Jaga pakai apa? Congsam, gongsi facai. Astaga, Anda sadar? Cuman toleransi. Berarti dia hampir sama dengan salam Kang itu gongsi facai itu Kang. Assalamualaikum gongsi facai ya. Sama. Kita udah berpikir sama. Itu kan doanya. Coba anda jawab tapi pertanyaan. Ini kita pertanyaan, cuma pertanyaan. Bagaimana gaya tahun baru Imlek di Wakanda? Wakanda, orang belum pernah tinggal di sana. Ngana pernah? Belum sih. Coba deh Ngana, masa Ngana buat tembak begitu sekali? Supaya Ngana kena jal. Oke, masih seputar Imlek. Jadi tahun ini dia adalah Sio Macan ya? Sio macan, macan air katanya ya. Betul sekali, macan air. Di 2022 ini macan air simbolnya. DP arti itu keberanian dan perubahan. Kalau di dunia preman itu ada DP istilah kabal air.
Kabel air dia. Jadi ini Hermo ini kalau mau potong taruh di air langsung apa ulang, bungkus ulang. Oh, memang simbol apa keberanian dan Iya. perubahan ya. Perubahan. Macan air ini jadi DP arti. Kemungkinan Jal, tapi anak lahir di tahun ini kayak. Kita punya anak jadi dia lalu. kabal. kabel air dia ya. Aduh, tapi si oleh monyet. Bentrok. Monyet Bro. ini macan. Iya. Diterkam dong Pak. Iya, jelas. Jelas. Makanya sebelum dia lahir pas mau tukar, dia yang monyet, kita yang macan. Jadi nanti kan anak pemelawang ya. Ya juga, sungan jangan begitu. Dan itu tergantung didikan. Iya, tapi yang paling penting adalah perubahan itu, perubahan dari mungkin tahun lalu ada hal yang belum tercapai atau orang akan lakukan rubah. Dengan tahun ini yang Betul sekali. perubahan itu ya. Sama dengan sekarang kan begini, kawan Nuevo Kusedu kan mesti ada perubahan dong. Lalu kan ada kita ngana ada yang event dong. Nah, tahun ini mesti ada perubahan dong. Kita ngana jangan event lagi dong. Jangan kasih yang event itu. Aduh, Biar jadi ya. Dia masih ada tetap di sini karena dia nyendak kabel air dia. Oke. Kabel musuh kalau dia. Tipis. Bang. Kita tunggu tapi mau jatuh. Itu tadi bagaimana arti dari Sio dan juga tahun ini. Namun juga di Indonesia ini, Jal, tidak lepas atau tidak putus dengan bagaimana sejarah dari Imlek ini dirayakan. Kalau zaman era Presiden Soekarno, dibikin peraturan bahwa hari raya umat beragama termasuk untuk kaum Tionghoa itu silakan dirayakan. Ya? Jadi dorang boleh merayakan apapun itu ya? Iya, semua agama bisa merayakan. Di masa Presiden Soeharto itu, jadi kegiatan Imlek ini cuma boleh diadakan di wilayah keluarga saja, jadi semakin kecil. Nanti di zaman Soeharto itu. Presiden Soeharto. Jadi di zaman Presiden Gus Dur, bisa diizinkan sebagai hari raya nasional. Jadi bisa dirayakan semua. Oh, jadi pas hari raya nasional ini orang dapat libur, Kang. Itu nanti di zaman Ibu Presiden Megawati waktu itu. Menetapkan bahwa Imlek itu tanggal merah, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Perjuangan kaum Tionghoa yang bisa membuat kita libur, ya. Orangnya hari raya, orang yang libur. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Gongsi. Karena kalau hari raya, karena kalau tahun baru biasa yang Masehi, tumpil libur, ya terlalu berasa ornamen-ornamen lah ya. Kalau yang tahun baru Imlek, berasa sekali karena di hari kerja. Kalau ingat Imlek, biasanya itu ada barongsai. Yang kalau orang jaga lia di kampung Cina itu, Oh iya, betul sekali. Kita suka sekali jaga lia itu barongsai. Kita suka bonit. Dan dulu kita itu bermain, Jal. Bermain apa? Kita bermain barongsai dulu. Serius? Kita pernah ada pengalaman. Jadi kan dulu ada di IT Center, don jaga taruh angpau dan dari. Itu mesti kan main dua. Nah, kita yang mesti angkat tapi tamang. Jadi pas kita angkat tapi tamang kena di siku. Jadi kita luncur ke bawah. Jadi nyak dapat ambil DP angpau. Nggak tahu, suka mau ambil. Yakin DP isi besar cuma karena Somalo. Orang Manado dong, Malo. Jadi ya. Basal tuh Iya. Jadi orang juga akan kasih informasi buat sobat kawan Nuwa di rumah. Jadi asal usul barongsai ini berasal dari kepercayaan leluhur Cina. Mereka percaya setiap awal tahun baru para dewa dan dewi kembali ke kayangan untuk melapor ke Kaisar Langit. Wah, sekali. Iya, laporan selesai. Jadi barongsai yang pergi balapor itu? Atau barongsai yang pergi balapor. Dia jadi hewan tunggangan untuk balapor. Oh, itu hewan tunggangan ya pada awalnya. Baru yang kedua juga, fakta tentang barongsai itu ada warna merah dan musik meriah. Jadi warna merah dan musik meriah ini juga memiliki keterkaitan dengan asal-usul barongsai. Konon dulu makhluk yang bernama Nien yang suka menyerang anak-anak dan Nien takut dengan warna merah dan bunyi keras. Nah, Petape Lorong ada Om Angki. Dia takut dengan warna merah dan bunyi-bunyian. Jangan-jangan dia Nien. Jangan-jangan dia Nien. Aduh. Pantasan kalau setiap Imlek ada di petasan yang iya, supaya Nien itu. Oh, jadi itu for kasih takut tuh Nien itu, Kang. Oke, cukup sekian untuk info Baku Sedu info kali ini. Ya, mudah-mudahan orang bisa dapat DP manfaat ya. Manfaat, betul sekali. Terima kasih juga buat
warga Tionghoa, Woi, yang lagi berkat semangat perjuangannya, perjuangannya, orang bisa libur. orang bisa merayakan hal ini. Jadi waktu kerja Sopastiu dapat tanggal Dapat merah. merah. Wih, luar biasa ya. Oke, saya kok Rizal. Anak saya, Koko Andre. Jangan kemana-mana, habis ini ada Baku Sedu Mim dengan Evan. Yoi. Tetap di Kawan Boku Sedu, Lawa, 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 ha.